Aku muak menjadi ATM berjalan suamiku dan keluarganya, hingga akhirnya ku balas mereka sampai masuk penjara. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Mas, aku mau berkunjung ke rumah orang tuaku, ujarku kepada Mas Alvin, berusaha menyampaikan kerinduan yang sudah lama ku pendam. Nada bicaraku kulunakan, berharap permintaanku tidak memberatkannya. Mas gak salah dengar, jawabnya tanpa mengalihkan pandangan dari layar gawainya. Jemarinya lincah menari-nari di atas layar, sepenuhnya tenggelam dalam dunia game online. Bahkan tanpa menoleh pun aku tahu ekspresinya pasti datar, tanpa minat sedikit pun kepada ucapanku. Aku sudah kangen sekali sama ibu, Mas. Sudah lama sekali rasanya tidak bertemu dan bercerita banyak hal. Aku mohon beri izin sekali ini saja, Mas. Lanjutku, mencoba menekankan betapa berartinya kunjungan ini bagiku. Ada sedikit nada memelas dalam suaraku, sebuah harapan kecil agar hatinya tergerak. Ah, sial! Gara-gara kamu nyawaku habis kan? Bisa nggak sih kalau aku lagi main game, jangan ganggu konsentrasiku? Hardiknya tiba-tiba. Suaranya meninggi penuh kejengkelan. Emosinya yang terpancing akibat kekalahan dalam game dilampiaskan kepadaku. Tanpa diduga, gawai yang sedari tadi dipegangnya melayang ke arahku. Aku tersentak kaget. Refleks menunduk hingga benda pipih itu menghantam dinding di belakangku. Dan bunyi yang cukup keras. Jantungku berdegup kencang, bukan hanya karena terkejut, tetapi juga karena amarah yang mulai tersulut. Mas, gawaiku, kenapa Mas semudah itu main lempar saja? Kalau rusak apa ada uangmu buat menggantinya? Tanyaku dengan nada tercekat. Aku berusaha menahan gejolak emosi, namun kekhawatiran akan kondisi gawaiku lebih mendominasi. Gawai itu bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga sumber penghasilanku. Uangmu menggantinya. Kamu pikir uangmu itu bukan uangku? Kamu itu masih istriku. Jawabnya sinis, meremehkan usahaku mencari nafkah. Kata-katanya terasa seperti tamparan keras, mengingatkanku akan ketergantunganku kepadanya secara finansial. Meskipun aku juga berkontribusi. Aku tahu, Mas. Maksudku, apakah Mas ada uang untuk mengganti handphoneku itu jika rusak? Ulangku, mencoba menjelaskan maksud pertanyaanku dengan lebih hati-hati. Aku tidak ingin memperpanjang perdebatan, hanya ingin mendapatkan kepastian jika gawaiku benar-benar rusak. Asal kamu tahu saja ya, lebih berharga nyawa game onlineku daripada harga handphone buntutmu yang baru saja aku lempar itu. Paham kamu? Ucapnya dengan nada merendahkan. Kata-katanya bagaikan pisau yang mengiris hatiku. Bagaimana bisa hobinya lebih berharga daripada alat yang aku pakai untuk mencari rezeki? Aku terkejut, darahku mendidih dan berdesir, mau tumpah mendengar ucapannya yang begitu kasar dan tidak menghargai. Ucapan itu bukan hanya menyakitkan, tetapi juga menunjukkan betapa rendahnya aku di matanya. Mas, gawai itu sangat berharga untukku. Dari situ aku bisa menghasilkan banyak uang demi membiayai kebutuhan kita. Kalau gawaiku rusak, mau dapat uang dari mana kita, Mas? Ucapku dengan suara bergetar, menelan ludah yang terasa pahit akibat ulahnya. Aku mencoba mengingatkannya tentang realitas keuangan kami, tentang bagaimana aku berusaha membantu perekonomian keluarga. Nanti kalau Mas sudah kembali bekerja, lebih dari itu bisa aku belikan. Resek banget sih kamu jadi istri, gak ada lagi kesenangan di dunia ini. Jawabnya acuh tak acuh, seolah pekerjaanku tidak ada artinya.
Keluhannya tentang kehilangan kesenangan terdengar egois di telingaku. Aku beranjak dari tempat dudukku dengan langkah gontai, menghampiri gawaiku yang tergeletak tidak berdaya di lantai. Dengan hati-hati ku ambil benda pipih itu. Astagfirullah, Mas, layarnya sudah pecah. Lirihku pilu melihat retakan lebar yang merusak layarnya. Alah, cuma pecah layarnya saja kok sedih sih? Kamu tinggal beli aja yang baru. Gitu aja repot. Heran aku sama kamu. Komentarnya enteng. Sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Cepat beli HP yang baru. Aku mau main game online lagi. Suntuk di rumah gak ada kerjaan seharian. Perintahnya tanpa sedikit pun empati. Uangnya dari mana, Mas? Tanyaku melemah, menyiratkan keputusasaan. Ambil saja dari ATM-mu, hasil menulis cerita. Apa perlu Mas ajari? Tanyanya dengan ketus, seolah uang hasil jerih payahku adalah miliknya sepenuhnya. Sini HP-mu, agar Mas beli online. Mas Alvin merebut gawaiku dengan kasar dari tanganku. Aku hanya bisa pasrah. Pola dan sandi m-bankingku sudah lama diketahuinya. Itulah kesalahan fatal yang pernah aku lakukan, memberikan akses penuh kepada keuanganku. Jangan lakukan itu, Mas. Aku mohon. Rengekku, mencoba mencegahnya, namun air mataku seolah tidak lagi berarti di hadapannya. Minggir sana. Mas Alvin mendorongku dengan kasar, hingga tubuhku limbung dan jatuh terduduk di lantai. Au! Teriakku tertahan, merasakan nyeri di pinggulku. Mas Alvin beranjak dari kursi ruang tamu. Tidak peduli dengan rintihanku, sementara aku meringkuk kesakitan di lantai. Air mataku mulai membasahi pipi. Mas, tolong aku, Mas! Teriakku lagi, berharap ada sedikit saja belas kasihan di hatinya. Baru begitu saja sudah mengkek. Dasar istri manja. Sahutnya sinis dari kejauhan, sebelum akhirnya menghilang dari pandanganku. Tidak butuh waktu lama, Mas Alvin usai memesan handphone lewat aplikasi berwarna orange. Kemudian dengan dingin mengembalikan gawaiku yang layarnya sudah retak parah. Aku meraihnya dengan tangan gemetar dan segera mengeceknya. Tiba-tiba notifikasi SMS m-banking masuk ke gawai lamaku. Transaksi belanja online senilai 6.700.000. Mataku melotot tidak percaya. Mulutku menganga tanpa bisa mengeluarkan kata-kata. Astagfirullah, handphone harganya 6 juta. Mulutku masih menganga, seolah jiwaku ikut melayang bersama uang tabunganku. Mas, tega sekali kamu membeli handphone seharga 6 juta demi bisa main game online, Mas. Uang tabunganku sudah ludes. Ucapku lirih. Air mataku kembali mengalir deras. Bulan depan suamimu ini sudah bekerja. Akan aku kembalikan. Tenang saja kamu. Jawab Mas Alvin dengan enteng. Lalu berbalik badan dan pergi meninggalkanku yang masih terduduk lemas di lantai. Aku tidak tahu lagi mau mencari uang kemana kalau bulan depan suamiku tidak benar-benar bekerja. Kepanikan dan keputusasaan mencengkram hatiku. Ya Allah, berilah aku kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Bisikku dalam hati, berharap ada keajaiban yang datang. 3 hari berselang, ketenangan rumah kami kembali terusik. Paket, permisi, paket. Suara seorang pria terdengar jelas dari balik pintu depan. Langkahku terhenti di ruang tengah. Niat untuk melihat siapa yang datang urung seketika. Ternyata Mas Alvin sudah lebih dulu menuju teras. Aku hanya bisa mengamati punggungnya dari balik dinding, mencoba menebak apa yang baru saja tiba. Terima kasih, Pak, ucap Mas Alvin dengan nada riang. Aku menguping dengan saksama dari ruang tengah. Jantungku berdebar-debar tanpa alasan yang jelas.
Suara motor kurir perlahan menjauh setelah menerima tanda tangan dari suamiku. Mas Alvin berbalik. Wajahnya sumringah sambil menenteng sebuah kotak berukuran sedang. Yes, aku bisa main game online lagi. Gak perlu kerja banting tulang. Cukup istri saja yang kerja mengarang cerita. Uang terus masuk setiap hari. Gumam Mas Alvin dengan nada puas. Tanpa menyadari keberadaanku, kata-katanya bagaikan petir menyambar di siang bolong. Jadi ini yang membuatnya begitu tenang setelah menghabiskan uang tabunganku. Bilang apa kamu barusan, Mas? Tanyaku dengan nada dingin. Melangkah keluar dari ruang tengah. Aku tidak bisa lagi menahan amarah yang sejak kemarin berusaha kupendam. Mas Alvin terkesiap. Wajahnya yang tadinya cerah seketika pucat. Matanya bergerak gelisah, mencari-cari alasan atau kebohongan yang bisa ia lontarkan. Ia nampak salah tingkah, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Jawab, Mas! Desakku. Suaraku meninggi 1 okta. Aku menuntut kejujuran, meskipun dalam hati sudah bisa menebak jawabannya. Aku gak bilang apa-apa kok sayang, bujuknya dengan nada dibuat-buat lembut, berusaha meraihku dan mengecup keningku. Sentuhan yang dulu bisa meluluhkan hatiku kini terasa hambar dan menjijikkan. Seketika aku luluh, rasa marahku seolah menguap begitu saja saat bibirnya menyentuh keningku. Padahal, dalam 3 hari terakhir, aku sudah mengumpulkan sebongkah kekecewaan dan amarah yang teramat besar. Aku sendiri heran, mengapa sentuhan sekecil itu masih bisa meredam gejolak di hatiku. Malam harinya, saat aku sedang berkutat dengan laptop mencari ide untuk cerita selanjutnya, suara salam kembali terdengar dari depan rumah. Assalamualaikum. Siapa lagi yang datang bertamu? Gumamku tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti hatiku. Lagi-lagi Mas Alvin lebih dulu membuka pintu. Ibu, mari masuk, Bu. Aku berhenti mengetik, membiarkan mereka bercengkrama sejenak di ruang tamu. Namun rasa penasaran mengalahkanku. Perlahan, aku mendekat dan menguping pembicaraan mereka dari balik dinding. Mas Alvin menuntun ibu mertuaku masuk dan mempersilahkannya duduk di sofa ruang tamu. Wajah ibu mertuaku nampak sedikit murung. Kedatangan ibu kemari mau meminjam uang. Gak banyak, Alvin. Belum sempat duduk dengan nyaman, ibu mertuaku sudah langsung mengutarakan maksud dan tujuannya. Berapa banyak uangnya, Bu? Tanya Mas Alvin dengan nada khawatir. Nggak banyak, cuma 5 juta saja. What? 5 juta nggak banyak? Ucapku dalam hati, terkejut dengan nominal yang disebutkan. Uang sebanyak itu bagiku sangatlah berarti. Apalagi dalam kondisi keuangan kami yang sedang tidak stabil. Iya, cuma segitu saja. Sabar ya, Bu. Aku mau panggil Laura dulu. Laura? Laura? Panggil Mas Alvin dengan nada meninggi. Aku berpura-pura tidak mendengar panggilannya. Biarkan saja ia sedikit berusaha. Aku masih kesal dengan kejadian beberapa hari yang lalu. Laura, ibu datang ada perlu sama kamu. Suaranya kini terdengar lebih tegas, bahkan sedikit membentak. Dengan berat hati, aku menghampiri mereka, setelah suamiku mulai menunjukkan emosinya. Ibu mertua datang? Sudah lama datang, Bu? Aku mencoba bersikap ramah dan sopan di depan mereka berdua, menyembunyikan kekesalan yang masih menggerogoti hatiku. Baru saja, Nak. Oh iya, Ibu ada perlu sama kamu. Itu sebabnya Ibu datang ke sini. Kalau boleh tahu, ada keperluan apa ya, Bu? Tanyaku dengan nada dibuat-buat tidak tahu. Padahal jelas-jelas aku sudah mendengar percakapan mereka. Ibu mau meminjam uang, cuma 5 juta saja. Besok lusa Ibu kembalikan.
Buat apa uang segitu banyak, Bu? Tanyaku penuh curiga. Instingku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Sudahlah, gak usah ditanya sedetail itu. Ibu datang kemari untuk meminjam uang, pasti sudah perlu dan tidak bisa ditunda lagi. Wajar aku nanya dan pengen tahu, Mas. Uang yang ibu pinjam itu adalah hasil jerih payahku. Kecuali itu murni uang hasil kerjamu sendiri. Sindirku pedas, menatap tajam ke arah Mas Alvin. Oh, semenjak kamu mempunyai penghasilan tinggi dari hasil mengarang cerita itu, sekarang sesuka hatimu menginjak-injak harga diri suamimu karena gak bekerja. Begitu? Istri macam apa kamu itu? Kedua bola mata Mas Alvin nampak memerah menahan amarah. Aku terdiam, tidak berani melawan tatapan bengisnya. Ibu kira selama ini kamu main handphone hanya buang-buang waktu saja. Ternyata bisa juga ya menghasilkan uang. Gak perlu lagi Alvin capek-capek bekerja. Beruntung Alvin punya istri yang bisa mencari uang, ucap ibu mertuaku spontan, tanpa menyadari ketegangan di antara aku dan suamiku. Cepat berikan handphonemu. Paksanya, tangannya terulur ke arahku. Jangan, Mas. Aku gak punya uang lagi. Kalau uang di ATM diambil, besok kita mau makan apa? Belaku dengan segala macam cara, mencoba menyadarkannya. Malam ini kamu begadang mengarang cerita, agar bisa mendapatkan cuan. Mas, itu uangnya gak langsung ditransfer hari itu juga. Harus menunggu 1 bulan baru gajian. Alah, banyak sekali sih alasan ceritamu. Mas Alvin merebut HP-ku dari tanganku dengan paksa, lalu dengan cepat mengetikkan sesuatu. Aku hanya bisa pasrah melihatnya mentransfer uang ke nomor rekening adik iparku. Aku sudah gak butuh lagi handphonemu. Ini ambil. Mas Alvin melempar gawaiku ke pangkuanku dengan kasar. Besok-besok ibu datang ke sini saja ya, kalau mau beli sesuatu. Punya menantu banyak uang harus dimanfaatin. Ucap ibu mertuaku sambil berpamitan pulang, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Ibu dan anak sama-sama benalu. Kalian kira aku semudah itu kalian manfaatkan? Ucapku dalam hati, menahan gejolak amarah yang hampir meledak. Ku antar ibu mertuaku sampai ke depan pintu gerbang. Walaupun kenyataan hatiku sakit dan kecewa, aku hanya bisa diam. Namun dalam hati aku berjanji, diamku kali ini tidak akan membuat mereka semakin merajalela. Waktu terus berputar, begitu juga dengan aktivitasku di rumah. Aku sengaja memilih untuk tetap berada di rumah, mencari ketenangan dan inspirasi, daripada harus melihat kemewahan yang dipamerkan oleh ibu dan adik iparku. Tidak berapa lama, saat sedang menjelajahi media sosial, mataku terbelalak. Rasanya ingin keluar dari sarangnya. What? Aku gak salah lihat ini. Ku elus kedua bola mataku, mencoba memperjelas sebuah instastory dari Fani, adik iparku. Baru dapat transferan duit dari kakak ipar. Enaknya shopping di mall atau makan enak di restoran ya. Sebuah tulisan singkat yang disertai foto-foto barang belanjaan mewah dan makanan lezat. Berarti ibu datang kemari minjam uang buat foya-foya. Keterlaluan sekali mereka. Batinku geram. Darahku mendidih. Rasanya ingin sekali menyeret Fani ke mall tempat dia berbelanja dan memarahinya habis-habisan. Dia tidak tahu betapa susahnya aku mencari uang. Rela begadang hingga mata perih di depan layar handphone. Untung saja saat Mas Alvin melempar gawaiku beberapa hari yang lalu, hanya anti goresnya saja yang pecah. Itu sebabnya dia masih bisa menggunakan handphoneku untuk mentransfer uang, baik untuk membeli handphone baru maupun untuk mengirim uang ke Fani. Dengan cepat, ku ganti username dan sandi m-bankingku. Tidak hanya itu, aku juga membuat akun cadangan di platform tempatku biasa menulis. Semua karyaku ku copy paste ke akun baru tersebut. Jika tidak bertindak cepat, mertuaku dan suamiku pasti akan terus menguras habis uangku di ATM. Dek,
Mas mau keluar sebentar, minta uang, ucap Mas Alvin dengan nada santai, menghampiriku yang sedang fokus mengetik di laptop. Uang apa lagi, Mas? Semua uang yang di dalam ATM itu sudah Mas transfer ke Fani. Mas kira aku ini mesin pencetak uang? Jawabku tanpa menoleh, terus berpura-pura asik dengan halusinasi dalam ceritaku. Kamu jangan bohong. Tadi seingatku masih ada saldonya sekitar 1 juta lagi. Masa kamu bilang gak ada sih? Mas, itu uang buat keperluan kita sampai awal bulan. Sementara ini masih pertengahan bulan. Tidak, Mas. Aku tidak akan memberikan uang itu sama kamu. Kalau aku memberikan uang itu, kita mau makan apa, Mas? Tanyaku dengan nada tegas. Kita pulang ke rumah orang tuamu dan makan di sana. Beres kan? Lagi pulang ngapain sih pusing-pusing mikirin hidup? Mas, sungguh mudahnya kamu berkata seperti itu. Mas ini imam dalam keluarga, Mas. Seharusnya kamu itu mikir dan banting tulang mencari uang untuk membiayai kebutuhan kita. Ya sudah, kamu yang rajin berhalusinasi agar setiap hari bisa part baru. Kalau kamu up setiap hari, pasti fan kamu selalu mengikuti ceritamu. Gampang kan? Aku heran sama kamu ya, Mas. Gak tahu lagi aku mau bicara apa. Aku menggelengkan kepala, merasa percuma berdebat dengannya. Banyak sekali ceritamu di handphonemu. Aku butuh uang untuk menyusul ibu dan Fani ke mall. Mereka lagi makan di mall. Masa aku gak ikut sih? Aku kan anak laki-laki satu-satunya. Kutelan ludahku. Rasanya kerongkonganku kering menahan emosi. Kamu bilang apa, Mas, barusan? Ucapku sambil berdiri dan menatap tajam matanya. Alah, gitu aja kok emosi. Santai, Dek. Maksud aku, suamimu ini mau menyusul ibu dan Fani di mall. Soalnya Fani mau membeli perlengkapan buat persiapan lamarannya. Wajar dong, Fani membeli persiapannya di mall agar semua pakaian yang dia pakai barang-barang branded. Apa kalian gak malu, Mas? Memaksakan kehendak dengan cara merampas hak orang lain. Kalian itu benar-benar benalu di dalam kehidupanku. Kalau sudah jelas semua seperti ini, lebih baik aku... Apa? Lebih baik kamu apa? Minta cerai? Gak bakalan aku ceraikan kamu. Kalau kita bercerai, hilanglah semua sumber rezekiku. Enggak, itu gak akan terjadi. Kalau kamu gak mau kita cerai, makanya Mas mencari kerja. Jangan hanya mengandalkan aku yang bekerja mencari uang, Mas. Sabar sayang, sabar. Suamimu ini lagi mencari kerja. Pokoknya nanti kamu senang dan bahagia. Sabar, sabar. Mau sampai kapan aku harus bersabar? Batas kesabaranku sudah habis, Mas. Sudah, gak usah dibahas lagi. Pokoknya semangat ya ngehalunya, biar dapat banyak uang. Bye-bye. Aku mau ke mall dulu nyusul ibu sama Fani. Aku terdiam mematung. Entah mengapa setiap kali Mas Alvin mencium keningku, rasa amarahku hilang sekejap. Sedongkol-dongkolnya aku, sekesal-kesalnya aku, hilang seketika kalau suamiku sudah mengecup keningku. Apa jangan-jangan Mas Alvin mempunyai pelet atau susuk? Menyebalkan. Mas Alvin pergi meninggalkanku. Kupandangi punggungnya sampai menghilang di pandanganku. Setelah ia tidak terlihat, aku kembali duduk di sofa. Tiba-tiba aku panik. Astagfirullahalazim. Handphoneku di mana ya? Pasti Mas Alvin sudah membawa handphoneku kabur. Kamu kira masih bisa mengotak-ngatik m-bankingku, Mas? Rasakan saja nanti di sana. Aku tertawa kecil, tidak sabar menunggu kabar dari suamiku. Seharusnya dia tahu kalau aku punya 2 HP. Karena HP satunya bisa kugunakan untuk mencari inspirasi menulis. Aku berjalan menuju kamar. Ku ambil gawe satuku untuk mencari inspirasi dan membuat karangan novel sementara. Kalau Mas Alvin menelpon,
Aku juga langsung mengangkatnya, biar dia tahu aku tidak sebodoh yang dia kira. Aku sudah gak sabar menunggu informasi dari keluarga Parasi dan Piranha itu. Biar mereka lebih menderita, lebih bagus aku pergi pulang ke rumah orang tuaku. Sebuah ide yang tiba-tiba muncul, memberikan secercah harapan untuk lepas dari situasi yang menjengkelkan ini. Benar saja, baru 10 menit berselancar di dunia maya mencari inspirasi novelku, gawaiku berdering, panggilan telepon dari Mas Alvin. "Halo Mas," sapaku datar, berusaha menyembunyikan nada kemenangan yang mulai kurasakan, sambil menyandarkan bahu ke dinding kamar hotel yang nyaman. "Laura, kamu apain sih m-bankingnya? Pinnya kenapa nggak bisa? Aku mau bayar makanan malah gagal." Suara Mas Alvin meninggi di seberang sana. Tanpa salam, nadanya panik terdengar jelas, membuatku semakin puas. Aku menahan nafas, menikmati kepanikannya sejenak. "Oh, aku tidak tahu, Mas. Tapi, sejak kapan Mas pakai m-bankingku tanpa seizinku?" Aku sengaja menekankan kata tanpa izin, menyiratkan kekecewaanku. "Ya aku pinjam gawemu tadi pagi. Kan gak masalah. Kita kan suami istri." Jawabnya cepat. Terdengar enteng seolah perbuatannya adalah hal yang wajar. Berusaha meredam gejolak emosi. "Tanpa bilang-bilang dulu, tanpa izin. Itu uang hasil kerjaku, Mas. Bukan masalah bisa atau enggak dipakai. Tapi caramu itu loh." Aku mencoba menjelaskan inti permasalahannya. Bukan soal uangnya, tetapi soal rasa tidak hormatnya. Dia mendengus kasar. "Ya ampun, sekarang masalahnya jadi aku yang salah. Padahal aku lagi di kasir. Malu banget aku." Nada suaranya berubah menjadi merajuk, mencoba mengembalikan keadaan. "Aku gak peduli, Mas." Jawabku singkat. Lalu tanpa menunggu jawabannya, aku langsung menutup panggilan telepon. Bibirku menyunggingkan senyum tipis. "Hahaha, rasakan kamu, Mas. Berani-beraninya kamu melawanku." Batinku puas. Saat aku hendak benar-benar keluar rumah, sebuah rencana lain yang lebih menarik tiba-tiba muncul di benakku. Eits, aku ada ide gila. Biar mereka semakin tersiksa, dendam ini harus aku balas dengan cara yang lebih kreatif. Aku sengaja mengganti gembok pagar dengan gembok yang lain. Biarkan mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Biarkan mereka merasakan sedikit saja bagaimana rasanya terkunci dan tidak berdaya. Aku mencari gembok cadangan di gudang belakang rumah. Setelah mengobrak-ngabrik beberapa sudut yang berdebu, akhirnya aku menemukan juga sebuah gembok berukuran lumayan besar dan kuat. Yes, semoga rencanaku berhasil mengerjai mereka. Dasar keluarga Piranha. Bisikku penuh kemenangan sambil menyeringnya licik. Aku tertawa geli membayangkan betapa lucunya ekspresi mereka nanti saat mendapati pagar terkunci. Aku gak bisa membayangkan betapa frustasinya mereka, berusaha masuk ke dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung mereka. Aku bergegas keluar dari dalam rumah, tepat di depan pagar yang kini sudah terpasang gembok yang baru. Aku berhenti sejenak, menimbang-nimbang keputusanku. Sepertinya aku lebih baik staycation saja daripada pulang ke rumah orang tuaku. Ide untuk bersantai dan menikmati hasil kerjaku sendiri terasa jauh lebih menarik daripada kembali ke lingkungan yang penuh dengan drama. Tidak butuh waktu lama. Semua pintu dan jendela rumah aku periksa dan pastikan terkunci dengan baik dan rapi. Tidak lupa aku juga mengunci pagar setelah aku keluar dari dalam rumah, memastikan kejutan ini tidak akan gagal. Oke, selesai juga. Semuanya sudah aman. Semoga saja mereka sadar atas balas dendamku selama ini kepada mereka. Gumamku penuh harap, meskipun sedikit keraguan masih menyelimuti hatiku. Tidak butuh waktu lama, aku memesan transportasi online dan segera berangkat menuju hotel
yang sudah kurancang sebagai tempat pelarianku sementara. Jangan kalian kira diamku ini semena-mena untuk diinjak. Oh, tidak bisa. Tekadku dalam hati, berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi menjadi pihak yang selalu mengalah. Aku baru saja sampai di kamar hotel bintang 5 yang mewah dan nyaman. Rasanya aku sangat bahagia bisa menikmati hasil keringatku sendiri, tanpa harus merasa bersalah atau dimanfaatkan. Andai saja dari dulu aku melakukan ini, staycation dan sedikit memanas-manasi keluarga piranha itu, pasti mereka sudah lama tersulut emosi dan mungkin akan lebih menghargaiku. Aku tersenyum bahagia, membayangkan betapa panik dan frustasinya mereka di sana. Menerima akibat dari ulah mereka sendiri. Kurebahkan badan mungilku di atas kasur yang empuk, menikmati suasana tenang dan damai kamar hotel ini. Tidak terasa, Mentari izin pamit keperaduannya, dan anehnya Mas Alvin pun seperti tidak lagi menghubungiku. Mungkin dia terlalu sibuk dengan masalah m-bankingnya. Karena penasaran, aku mencoba menghubungi Pak Satpam kompleks rumah, menanyakan apakah keluarga piranha itu datang ke rumah mencariku. Aku menekan tombol nomor telepon rumah. Terdengar suara berdering di ujung sana. Tut, tut, tut. Halo, selamat malam. Saya Dimas Setiawan. Ada yang bisa saya bantu? Suara ramah Pak Satpam menyambutku. Malam, Pak. Ini aku, Laura. Bagaimana kabar dan kondisi rumah, Pak? Tanyaku dengan sedikit cemas namun penuh harap akan kabar buruk. Alhamdulillah aman terkendali, Bu. Tadi siang keluarga piranha itu datang. Saya teriakin maling. Mereka sekarang ditahan di balai desa. Jawab Pak Dimas dengan nada santai, seolah kejadian itu adalah hal yang biasa. Loh, kenapa bisa, Pak? Tanyaku terkejut. Tidak menyangka rencanaku akan berujung separah ini. Begini, Bu. Pak Alvin itu memaksa masuk dengan cara memanjat pagar. Di situ kesempatan saya untuk berteriak maling. Warga setempat pada datang dan langsung menghajar mereka dengan brutal sebelum saya sempat menjelaskan. Jelas Pak Dimas dengan nada prihatin bercampur geli. Baguslah, Pak. Mereka dihajar massa. Ujarku tanpa bisa menyembunyikan nada puas. Aku sangat senang mendengar informasi keluarga piranha itu menderita. Apalagi dihajar massa. Itu adalah ganjaran yang setimpal untuk perbuatan mereka selama ini. Setelah itu, aku pun mencoba membaringkan tubuhku agar bisa beristirahat, mengumpulkan tenaga untuk besok hari. Akhirnya, fajar kini menyapa bumi. Aku bangun dari tidur pendekku dengan perasaan yang jauh lebih segar. Aku bergegas menuju kamar mandi membersihkan tubuhku. Suara percikan air menyegarkan tubuhku yang tadinya sudah kaku. Tidak butuh waktu lama, aku selesai mandi dan berwudu. Aku keluar dari kamar mandi dan segera melaksanakan sholat subuh. Kini rutinitas sholatku memang tidak serajin dulu. Apakah ini semua dosa atau siksa untuk menghapus dosa-dosaku? Aku merenung sejenak setelah selesai berdoa. Setelah selesai sholat, aku menuju restoran hotel untuk sarapan pagi. Tidak butuh waktu lama, usai sudah sarapan paginya. Aku kembali ke kamar untuk mengambil tas dan bersiap berangkat ke rumah. Selama di perjalanan, aku terus berpikir untuk memberikan pelajaran yang lebih mendalam kepada keluarga piranha itu, agar mereka benar-benar jera dan tidak lagi menganggapku remeh. Sesampainya di rumah, Pak Dimas segera membukakan pintu pagar. Aku langsung masuk, merasa aneh melihat rumahku sendiri yang terasa asing. Ada kabar apa lagi yang Bapak dapatkan dari keluarga piranha itu, Pak? Tanyaku sambil merebahkan badanku ke sofa yang empuk di ruang tamu. Tidak ada, Bu. Kalau begitu, Pak, saya mau ke balai desa dulu mengambil gawaiku dan kunci mobil yang mereka pakai. Ujarku sambil bangkit berdiri. Aku permisi terlebih dahulu ya, Pak.
Ucapku kepada Pak Satpam, berjalan menuju pintu keluar. Sesampainya di balai desa yang nampak ramai, aku permisi kepada penjaga yang berjaga di depan. Tidak perlu waktu lama. Setelah menjelaskan siapa diriku, penjaga balai desa mengizinkan aku masuk. Ceklek! Suara pintu sel tahanan terdengar jelas terbuka. Satu pun dari mereka belum ada yang bangun. Padahal sudah jam 9:15 waktu Indonesia Barat. "Woi, bangun!" teriakku dengan kencang, menggema di dalam sel yang pengap. Mereka tersentak bangun dengan kaget. Mata mereka membulat terkejut dan heran melihat kedatanganku yang tiba-tiba. "Laura!" teriak mereka semua hampir bersamaan, dengan mata yang melotot tak percaya. "Laura! Tolong selamatkan kami dari tahanan balai desa ini. Aku nggak tahan tidur tidak pakai alas, selimut dan bantal. Nyamuknya juga banyak dan besar-besar." Rengek Mas Alvin memelas. Wajahnya nampak kusut dan penuh bekas gigitan nyamuk. "Aku datang ke sini mau mencari tahu keadaan kalian masih sehat atau tidak." "Oh iya, bukannya kalian habis shopping di mall? Terus kenapa kalian bisa ditahan di sini? Apakah kalian ketahuan maling sehingga kalian ditahan di sini?" Cecarku dengan nada sinis sambil berkacak pinggang menatap mereka satu persatu. Netra mereka nampak ingin keluar dari kelopaknya mendengar pertanyaanku yang menyudutkan. "Sayang, tolong bantu kami keluar dari sini. Aku mohon." Suaranya kini terdengar lebih memelas dan putus asa. Aku pura-pura tidak mendengar permohonannya. "Mana HP-ku, Mas? Aku nggak bisa melanjutkan ceritaku karena HP-ku ada di kamu. Lepaskan aku dari sini, baru aku kasih HP-nya." Mas Alvin masih mencoba bernegosiasi, meskipun dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. "Sudah berada di posisi bawah, masih saja kamu melawan. Kamu kira aku mau melepaskanmu?" Batinku geram, semakin yakin untuk tidak mengasihani mereka. Aku mulai mencari HP-ku dan juga kunci mobil yang mereka bawa, mengabaikan rengekan mereka. "Aku datang ke sini mau menyita semua barang-barangku, sekalian mau memberikan kabar baik," ujarku dengan nada dingin. "Pasti kamu mau melepaskan kami dari sini kan, Mbak Laura?" ucap Fani penuh harap. Matanya berbinar-binar. "Ih, kamu kira aku sudi melepaskanmu? Amit-amit," ucapku sini sambil mendorong bahunya dengan pelan. "Apa-apaan kamu, Laura? Sama adik iparmu sendiri kamu tega," ucap ibu mertuaku membela Fani. Nada suaranya mulai meninggi. "Tega ibu bilang? Lebih tega siapa daripada aku, Bu? Kalian semua keluarga Piranha dan Benalu. Gayanya sok sosialita, tapi itu semua uang hasil merampas. Kalian pikir aku itu sapi perah buat kalian? Cukup selama ini aku diam ya, Bu. Kalau sekarang, aku akan mengembalikan kalian seperti dulu," ujarku lantang, meluapkan semua kekesalan yang selama ini aku pendam. Maksud kamu apa, sayang? Apa kamu sadar dengan semua yang kamu katakan?" ucap Mas Alvin. Wajahnya pucat pasi. Dia tidak menyangka aku akan berani melawan dan berkata setegas itu. "Sayang, kamu bilang, lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Nikmati saja sisa umurmu bersamaku. Aku akan memberi pelajaran kepada kalian semua. Bahkan kalian akan menyesal seumur hidup." "Menyesal? Dari segi mana Mbak bilang kami akan menyesal? Palingan nanti Mbak Laura yang akan menyesal karena tidak berjumpa sama Mas Alvin. Baru 1 kali 24 jam saja, Mbak Laura sudah datang menjenguk kami ke sini. Mbak Laura sudah datang menjenguk kami ke sini. Mbak Laura berdalih mau mengambil gawai," sahut Fani dengan sinis, masih dengan nada songongnya meskipun sudah berada di dalam tahanan. Aku tidak menyangka, meskipun sudah berada di posisi seperti itu, gaya mereka masih saja sombong dan tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun.
Ingat ya Fanny, sebelum kamu menyesal, pikirkan dengan matang-matang apa yang akan aku ucapkan, ujarku dengan nada mengancam. Kupandangi wajahnya dengan tatapan sinis dan tajam. Aku akan membuktikan kamu pasti akan berlutut di kakiku meminta maaf. Tunggu saja tanggal mainnya. Gak bakalan menyesal dan tidak akan berlutut di kakimu, Mbak. Gak sudi aku, ucap Fanny dengan nada menantang. Maksud kamu apa, Fanny? Gumamku dalam hati, merasa ada sesuatu yang disembunyikannya. Laura, kalau ada masalah dalam rumah tangga, alangkah baiknya dibicarakan dengan kepala dingin. Sebenarnya apa yang membuat kamu berubah seperti itu? Tanya ibu mertuaku dengan nada penuh kepo, mencoba mencari tahu alasanku. Apa aku gak salah dengar, Bu? Coba kalian semua ngaca dan berpikir dengan jernih. Kenapa aku bisa berubah drastis seperti ini? Apa ibu gak bisa menilai mana yang salah dan mana yang benar? Atau jangan-jangan ibu sengaja menutup mata melihat ulah Mas Alvin dan Fanny? Begitu. Jawab, Bu, cecarku dengan nada tinggi, menuntut jawaban yang jujur. Darahku mendidih dan batinku sakit mendengar ucapan ibu mertuaku yang seolah tidak mengerti perasaanku. Hatiku nelangsa seketika. Kamu tidak boleh memperlihatkan hatimu yang nelangsa, Laura. Gumamku dalam hati, mencoba menguatkan diri. Aku mencoba terlihat kuat dan tegar, meskipun aslinya hatiku rapuh. Ibu tidak tahu apa-apa, Laura. Kalau ibu tahu, ibu pasti akan membelamu. Belanya dengan nada dibuat-buat sedih. Dadaku bergemuruh, rasa ingin meluapkan semua emosi yang tertahan. Ibu tidak tahu apa-apa. Jadi selama ini ibu meminta uang kepada Mas Alvin, gak tahu kalau itu salah. Itu namanya pura-pura menutup mata, Bu. Apa salahnya seorang ibu meminta uang kepada anaknya sendiri? Uang pemberian Alvin kepada ibu itu belum seberapa. Jika dihitung biaya hidupnya sejak di kandungan sampai dia tumbuh menjadi dewasa, menjadi suamimu. Jawab ibu mertuaku panjang lebar, mencoba membela dirinya. Aku tidak peduli ibu mertuaku mencerocos panjang lebar. Menurutku, apa yang ibu mertuaku lakukan kepadaku sudah kelewatan. Apalagi Mas Alvin sebagai suamiku juga tidak pernah memberikan nafkah. Wajar jika aku juga ingin membalas perbuatan mereka. Sore harinya saat aku berada di rumah, suara bariton terdengar dari arah pintu. Permisi, aku datang membukakan pintunya. Belum sempat aku bertanya. Dia berkata, apa benar ini rumah menantunya Bu Lastri? Aku heran kenapa dia mengetahuiku, kalau aku menantu di rumah ini. Kamu siapa? Tanyaku memberanikan diri. Kamu mau tahu siapa aku? Aku ini adalah rentenir yang ingin menagih hutang kepada Fanny, Alvin dan ibu mertuamu. Aku terkejut mendengar penjelasannya. Kenapa mereka bisa berurusan sama rentenir? Gumamku dalam hati. Mereka nggak ada di rumah. Aku nggak tahu mereka pergi kemana. Jawabku dengan pura-pura. Padahal mereka lagi ditahan di balai desa. Kapan mereka pulang? Tanya rentenir itu kembali. Emangnya ada apa dengan mereka? Apakah ada something? Tanyaku. Jiwa kepoku meronta-ronta. Sampaikan salam saya kepada mereka. Jika dalam durasi waktu 3 kali 24 jam, mereka tidak membayar tunggakan cicilan kredit, maka aku tidak segan-segan semua aset di rumah ini akan aku sita. Astagfirullah, segitunya kah? Aku menelan salivaku dengan mata melotot, hampir mau keluar dari sarangnya. Mereka itu kredit apa? Mereka itu kredit apa, Mas? Tanyaku kembali. Kamu kira saya tahu? Mereka pinjam uang. Sampai sekarang mereka belum membayar kreditannya. Masalah untuk apa? Bukan urusan saya. Paham kamu? Bentaknya. Aku terkejut sampai mataku berkedip. Astagfirullah, galak sekali sih masnya. Satu lagi,
Aku nggak main-main ya. Ini peringatan terakhir. Mereka pergi meninggalkanku. Jantungku masih berdegup kencang tidak seperti biasanya. Setelah mereka tidak nampak lagi, aku masuk ke dalam rumah. Segera kubereskan barang-barangku. Apalagi rentenir itu sudah kasih warning kepada mereka. Aku nggak sabar melihat mereka menjadi gembel. Usai membereskan barang-barangku, aku pergi ke kantor pengadilan agama untuk menggugat cerai Mas Alvin. Semua berkas perkara sudah aku siapkan. Semoga saja segala sesuatu urusannya dipermudah. Amin. Aku berangkat sendirian ke pengadilan agama dengan sebandel berkas perkara. Aku merenung sepanjang perjalanan. Kupacu mobil yang aku kendarai dengan menekan tuas gas. Perjalanan lari 80 sudah biasa aku lakoni. Tidak butuh waktu lama. Sampai sudah aku di parkiran kantor pengadilan agama. Aku berjalan gontai menelusuri lorong. Masuk ke dalam. Aku tekan tombol lift menuju lantai 2. Sebelumnya aku sudah ada janjian sama kawanku waktu SMP. Kebetulan dia bekerja di bagian gugatan cerai. Dari situlah aku mengetahui ruangannya berada di lantai 2. Semuanya sudah dijelaskan tentang kantor pengadilan agama. Tidak butuh waktu lama, aku sampai di depan ruangan Mira. Dia adalah kawan sebangkuku waktu SMP. Rezeki baik menghampirinya, sehingga menjadi aparatur sipil negara di kantor ini. Ku ketuk pintu ruangan. Tok tok tok. Permisi, aku Laura, Mir. Ucapku dari depan pintu ruangannya. Tidak butuh waktu lama, suara pintu terbuka. Ceklek. Laura, kamu kenapa kurusan sekarang? Apa kamu tertekan batin sama keluarga piranhamu itu? Tanyanya kepo sambil menuntunku masuk ke dalam ruangannya. Sebelumnya aku sudah pernah bercerita kepada Mira masalah rumah tanggaku lewat telepon. Laura, mana berkas yang kamu mau ajukan? Tanya Mira sambil melangkah ke meja tempat rak piring. Dia membuatkan teh kepadaku. Mir, gak usah repot-repot segala menyajikan teh. Aku sudah merepotkanmu dalam mengurus gugatan cerai bersama suamiku. Repot? Mira menautkan alisnya sebelah sambil melihatku. Mira, awas airnya tumpah karena kepenuhan. Sahutku sambil menunjuk ke arah teko yang dia tuang ke gelas. Dia sudah manasin air sebelum aku datang. Pada saat mau berangkat, aku sudah chat dia terlebih dahulu, makanya dia tahu aku sudah dalam perjalanan menuju kantornya. Astagfirullah, hampir saja tumpah. Untung saja kamu ingatkan. Dia menepuk jidatnya. Usai sudah menyeduh teh, Mira datang menghampiriku sambil membawa roti keju di nampan. Mira, kamu sudah terlalu baik dengan menyajikan makanan kesukaanku. Terima kasih banyak ya. Aku belum bisa berbuat baik seperti ini kepadamu. Santai saja, Laura. Oh iya, mana tadi berkasnya? Tanya Mira sembari duduk. Kuberikan semua satu bandel mapfel berkas gugatan ceraiku. Semuanya sudah kulengkapi sesuai dengan permintaanmu, Mir. Ucapku. Mira menerima bundelan filku. Sebentar ya. Aku pelajari dulu. Mira melihat semua berkasku satu demi satu. Tidak butuh waktu lama. Usai sudah dipelajarinya. Semuanya sudah lengkap. Oh iya, saya lupa mempersilahkan minuman. Maafkan aku ya, Laura. Mira sempat lupa karena saking semangatnya mengurus perceraianku. Satu hal lagi yang belum aku ketahui. Boleh aku bertanya untuk mengetahuinya? Tanya Mira penuh hati-hati. Dia takut melukai hatiku. Boleh. Kenapa tidak? Kita kan sudah kawan sejak SMP. Lagi pula, kalau cerai nggak aib lagi kan? Buat apa aku mempertahankan rumah tanggaku? Kalau aku menderita dan dijadikan keluarga suamiku laksana sapi perah. Jawabku sedikit terbata-bata. Kamu tidak sedang hamil kan? Tanyanya dengan nada pelan. Tidak, Mir. Memangnya kenapa kalau aku hamil? Tanyaku penasaran. Gak apa-apa, Laura.
Soalnya kalau kamu hamil akan mempersulit proses perceraian. Tapi untunglah kamu tidak hamil, jawab Mira. Jadi apa kamu bisa membantuku untuk mengambil semua asetku? Tanyaku. Pasti bisa, Laura. Apalagi surat perjanjian pranikah ini cukup membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan aset kamu lagi. Jawabnya dengan mantap. Ya sudah, Mir. Aku permisi pulang dulu ya. Hati-hati di jalan ya, Laura. Tidak butuh waktu lama, akhirnya aku sampai di rumah. Namun begitu mobilku memasuki gerbang dan terparkir di halaman, aku terkejut melihat pemandangan yang tidak terduga. Seorang pria asing berdiri di depan pagar rumahku. Nampak gelisah sambil sesekali melihat jam di tangannya. Apa keluarga Piranha itu sudah keluar dan bebas dari tahanan balai desa? Tidak, ini tidak mungkin, gumamku dalam hati. Perasaan tidak enak bercampur curiga langsung menyeruak. Siapa pria itu? Dan kenapa dia ada di depan rumahku? Kutancap tuas gas mobil agar lebih cepat mendekat ke pagar rumah. Sesampainya tepat di depan pagar, kuturunkan kaca jendela dan menatap pria itu dengan tatapan yang menyelidik. Dia nampak terkejut melihat kedatanganku. Titit! Tiba-tiba tanpa diduga, pintu mobil di sampingku terbuka dengan kasar. Sebelum aku sempat bereaksi, sebuah tangan kekar melingkar di leherku, mencekikku dengan kuat. Aroma nafas Mas Alvin yang bercampur amarah langsung menyeruak ke hidungku. Tolong! Tolong! Ucapku tercekat, berusaha melepaskan cengkramannya yang semakin kuat. Aku lupa mengunci pintu mobil sebelum masuk tadi. Sebuah kelalaian fatal yang hampir merenggut nyawaku. Dasar istri! Ucapnya dengan nada penuh kebencian. Menjeda perkataannya sejenak sebelum akhirnya melonggarkan cengkramannya. Aku terbatuk terengah-engah. Nafasku tersendat-sendat. Paru-paruku terasa perih karena kekurangan oksigen. Belum sempat aku sepenuhnya memulihkan diri, Mas Alvin kembali melayangkan tangannya. Plak! Sebuah tamparan keras menepis di pipiku, membuat kepalaku tersentak ke samping. Rasa perih dan panas langsung menjalar di wajahku. Au! Ucapku lirih sambil mengelus pipiku yang terasa berdenyut. Bukan kali ini saja Mas Alvin melayangkan tangannya ke wajahku. Sudah berulang kali, dan selama ini aku hanya diam saja, menelan pil pahit kekerasan dalam rumah tangga. Namun kali ini berbeda. Ada saksi mata. Tidak berapa lama, Mas Alvin kembali menghajarku membabi buta, membenturkan tanganku ke dashboard mobil berulang kali dengan kasar. Au! Hentikan, Mas! Tolong! Teriakku histeris, berharap ada keajaiban yang datang untuk menyelamatkanku. Jangan main kasar sama perempuan! Dasar laki-laki tak punya harga diri! Suara bariton yang kukenal tiba-tiba terdengar. Pak Dimas. Dia datang memukul dan mendorong Mas Alvin hingga tersungkur ke tanah. Aku menghela nafas lega. Air mataku kembali mengalir bukan hanya karena rasa sakit fisik, tetapi juga karena rasa bersyukur. Aku hampir saja mati. Beruntung saja Pak Dimas sigap datang membantu di saat yang tepat. Ayo Bu, kita masuk ke dalam. Izinkan saya untuk menyetir mobil ini, ucapnya dengan nada khawatir. Pak Dimas nampak takut kalau aku marah atau trauma. Tidak butuh waktu lama, dia mengambil alih kemudi dan memarkirkan mobil dengan aman di garasi. Dengan cepat, dia turun dari mobil dan bergegas menuju pagar. Tanpa membuang waktu, dia membuka gembok pagar dengan tergesa-gesa dengan terus berjaga di sana. Khawatir Mas Alvin dan keluarganya akan berbuat anarkis dan melempari rumah. Laura, jangan kamu pikir kamu bisa lolos dariku. Tunggu saja apa yang aku lakukan kepadamu, teriak Fanny dari luar pagar sambil menggoyang-goyangkannya dengan kasar. Suaranya penuh ancaman. Maling! Maling! Teriak Pak Dimas dengan nada kencang, membuat Fanny terkejut dan mundur selangkah. Fanny, ayo kita pulang. Ibu gak mau ditahan lagi di balai desa.
Nyamuknya besar-besar, gak ada tikar, gak ada bantal guling, dan kasur yang empuk. Rengek ibu mertuaku dengan nada yang putus asa, menarik lengan Fani. Sejenak Fani terdiam, termenung memikirkan perkataan ibunya. Tidak butuh waktu lama, dia berbalik dan menghampiri Mas Alvin yang masih terduduk di tanah sambil memegangi perutnya. Sebentar lagi kalian akan menjadi gembel terlunta-lunta, karena dalam durasi waktu 3 kali 24 jam, kalian tidak membayar angsuran kredit, maka semua aset yang ada bakalan ditarik oleh rentenir. Silahkan kalian bersenang-senang menikmati rumah kalian itu. Ucapku dengan nada tinggi, agar mereka mendengar dan tahu konsekuensi dari perbuatan mereka. Mata mereka tak berkedip mendengar perkataanku. Aku tertawa lepas, merasakan kepuasan melihat mereka mulai merasakan akibat dari perbuatan mereka. Betul kata pujangga, apa yang kita semai, itu juga yang kita panen. Kalau kita jahat kepada orang, esok akan kembali kepada kita. Ucapku kembali dengan nada tinggi, sebelum masuk ke dalam rumah, meninggalkan mereka yang nampak putus asa di luar pagar. Alhamdulillah hari ini hari yang aman. Aku gak sabar menunggu mereka menjadi gembel. Ucapku dalam hati, sambil membayangkan masa depan mereka yang suram. Maaf Bu, ini ada obat untuk mengantisipasi luka memar. Ucap Pak Dimas sambil menyodorkan kotak P3K kepadaku. Terima kasih ya Pak Dimas. Ucapku sambil menerima kotak tersebut. Apakah ada yang terkilir Bu? Apakah ada yang terkilir, Bu? Sepertinya tidak ada, Pak. Aku berjalan menuju teras rumah, dan Pak Dimas mengekor di belakangku. Sesampainya di teras, aku duduk di kursi dan membuka kotak P3K itu. Mulai mengoleskan obat anti-infeksi pada luka lebam di tanganku. Au, ternyata perih juga ya, ucapku lirih. Hati-hati, Bu. Perihnya palingan sebentar kok. Mari, aku bantu mengoleskan obatnya. Tawar Pak Dimas dengan nada lembut. Aku diam termangu memandangi wajah Pak Dimas. Maaf ya Bu, kalau saya sudah lancang. Seharusnya saya tidak berkata sedemikian rupa. Ucapnya tiba-tiba, nampak menyesal karena telah melihatku dalam kondisi seperti ini. Tidak apa-apa kok Pak. Santai saja, jawabku sambil menahan perih. Bagaimana kalau luka memar ibu dibawa ke rumah sakit saja? Tanya Pak Dimas dengan nada khawatir. Luka memar seperti ini nggak perlu ke rumah sakit, Pak. Ini kan cuma luka ringan. Itu biasa. Jawabku enteng, berusaha menyembunyikan rasa sakit yang sebenarnya aku rasakan. Maksud saya bukan itu. Terus mau ngapain lagi kalau bukan berobat? Jawabku sambil mengeritkan kening, merasa heran dengan arah pembicaraannya. Maksud Pak Dimas itu apa sih? Gumamku sambil berpikir keras. Tangan ibu kan sudah lecet. Alangkah baiknya luka memar ini divisum, agar ada bukti kuat untuk memenjarakan Mas Alvin. Kalau nggak salah, hari itu ibu pernah bercerita kepada saya kalau Mas Alvin sudah sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Betul juga apa kata Pak Dimas, gumamku. Baru menyadari pentingnya visum sebagai bukti hukum atas kekerasan yang selama ini aku alami. Suara azan asar telah berkumandang. Aku dan Pak Dimas terdiam sejenak, menghormati panggilan ilahi. Kalau begitu, saya siap-siap mau sholat asar dulu ya, Bu. Habis sholat, baru saya antar ibu ke rumah sakit, ucap Pak Dimas. Aku mengangguk pelan. Iya, Pak. Tidak berapa lama, Pak Dimas pergi melangkah gontai meninggalkanku di teras. Buliran air mata tiba-tiba saja merontak ingin keluar. Mendungnya hatiku bagaikan suasana hatiku saat ini yang sedang redup. Tidak terbendung lagi, air mataku akhirnya jatuh tanpa permisi. Andai saja aku punya laki-laki seperti Pak Dimas, aku rasa rumah tanggaku tidak akan seperti ini hancurnya. Ah, sudahlah, gak ada gunanya aku menyesal.
Penyesalan tua tiada guna. Alangkah baiknya aku berbenah diri untuk ke arah yang lebih baik. Mulai dari sekarang, aku akan menata masa depanku. Aku bangkit dan mengayunkan kakiku menuju kamar mandi. Segera aku menunaikan sholat asar. Aku bangkit, ku ayunkan kakiku menuju kamar mandi, segera menunaikan sholat asar. Hatiku tersentuh seketika mendengar ucapan Pak Dimas. Ya Allah, mungkin selama ini aku sudah lalai, bahkan tidak ingat sama sekali kepadamu. Maafkan aku ya Allah. Sesampainya di dalam kamar mandi, ku basuh semua anggota tubuhku satu persatu. Rasa dingin menyentuh kulitku membuatku ngilu. Tidak hanya itu, luka memar di tanganku semakin perih. Apalagi tersentuh pada saat aku membasuh lenganku. Usai sudah aku mengambil air wudhu. Aku berjalan menuju musola kecil di depan rumahku. Ruangan ini sengaja dibuat oleh almarhum ibu, agar bisa sholat berjamaah. Usai sudah aku menghadap Allah. Kulipat sajadah dan mukenaku. Ku kembalikan ke tempat semula. Rasa aman dan tentram kini hadir di hatiku. Aku sudah siap berangkat ke rumah sakit. Ku ayunkan langkahku menuju keluar rumah. Terdengar suara lantunan ayat suci Al-Quran. Hatiku tersayat mendengar suara merdu Pak Dimas. Aku heran sejak kapan beliau berubah. Semasa gadisku, Pak Dimas tidak pernah mengaji seingatku. Tapi entahlah, karena aku sering keluar rumah, ku renungi nasibku. Tiba-tiba Pak Dimas sudah selesai mengajinya. Ibu, tegurnya dengan nada pelan. Ku usap air mataku yang sudah sempat jatuh membasahi pipiku. Aku malu, ketahuan menangis. Maaf ya Bu, kenapa Ibu meneteskan air mata? Siapa yang telah melukai hati Ibu? Cecarnya dengan nada penuh hati-hati. Sudah lupakan saja Pak. Ayo kita pergi sekarang. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, buliran air mata terus mengalir menganak sungai membasahi pipiku. Aku tidak sanggup lagi membendungnya, sehingga kubiarkan saja buliran itu terus mengalir. Bu, hati-hati, jangan ikuti emosimu, kata Pak Dimas dengan tegas. Kalau terjadi kecelakaan, tidak ada gunanya, Bu. Biarkan saya saja yang menyetir. Aku terdiam 1000 bahasa. Tidak tahu lagi mau berkata apa. Sejenak aku menenangkan diri. Bolehkah aku yang menyetir mobil ini, Bu? Tuturnya dengan nada pelan. Meskipun dia berbadan tegap, namun beliau tidak pernah kasar kepadaku. Cuma perawakannya saja yang seperti itu. Silahkan, Pak, jawabku dengan pandangan kosong. Aku beranjak dari tempat dudukku segera keluar. Aku masuk tanpa ada sepatah kata pun. Kemudian aku menutup pintu mobil. Pak Dimas berjalan dan masuk ke dalam mobil. Dia mulai menstarter mobil kemudian menancap tuas gas melajukan mobil yang kami tumpangi. Apakah masih jauh dari sini, Bu? Tanyanya sembari melirik ke arah kaca spion. Sebentar lagi, Pak. Aku sengaja mampir dulu ke kantor Mira sebelum masuk ke rumah sakit untuk melakukan visum sebagai bukti KDRT suamiku. Setibanya di kantor Mira, aku menceritakan kejadian tragis yang terjadi di depan pagar rumahku. Mira dengan rahang mengeras, segera membantuku membuat laporan visum dan mengumpulkan bukti-bukti KDRT. Setelah visum selesai dan hasilnya menunjukkan luka memar yang jelas akibat kekerasan, kami langsung menuju kantor polisi. Dengan didampingi oleh Mira, aku melaporkan Mas Alvin atas tindakan KDRT yang selama ini aku rasakan. Polisi dengan sigap menindaklanjuti laporanku dan segera melakukan penangkapan. Proses perceraian berjalan dengan cepat dari yang aku bayangkan. Dengan bukti KDRT dan surat perjanjian pranikah yang sah, pengadilan memutuskan aku dan Mas Alvin resmi bercerai. Semua aset yang tercantum dalam perjanjian pranikah kembali menjadi milikku sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, Pak Dimas memberiku kabar tentang keluarga mantan suamiku. Rupanya rentenir benar-benar menyita rumah ibu mertuaku karena hutang yang menumpuk. Rumah warisan suaminya itu terpaksa dijual untuk melunasi semua tunggakannya. Ibu mertuaku dan Fani kini harus mencari tempat tinggal yang baru. Aku mendengar semua cerita itu dari Pak Dimas.
yang selalu memberikan dukungan moral dan informasi kepadaku. Dengan hati yang lapang dan semangat yang baru, aku fokus pada karirku sebagai penulis. Novel-novelku semakin laris, dan kisah hidupku yang penuh liku-liku menginspirasi banyak orang. Tidak disangka, aku juga mulai diundang sebagai motivator, berbagi pengalaman dan memberdayakan wanita-wanita yang pernah mengalami penindasan dalam rumah tangga. Aku menceritakan bagaimana aku bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan dalam diriku sendiri. Waktu terus berjalan, dan aku semakin sukses dan bahagia. Rumah kontrakan kecil dulu kini telah berganti dengan rumah impian yang nyaman. Aku hidup mandiri, dikelilingi orang-orang yang menyayangiku dan menghargai karyaku. Meskipun masa lalu kelam membekas, aku memilih untuk menjadikannya pelajaran berharga dan sumber inspirasi. Aku membuktikan bahwa setiap wanita berhak atas kebahagiaan dan kebebasan dalam segala bentuk kekerasan. Kisahku menjadi bukti nyata bahwa badai pasti berlalu, dan setelah kegelapan, akan ada mentari yang bersinar lebih terang. Tamat.